Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk pada pertemuan kita yang ke-15. Bab yang akan kita bahas adalah depresiasi atau biasa disebut sebagai penyusutan. Depresiasi atau disebut juga dengan penyusutan merupakan alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau dari usefulness life-nya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa aset tetap yang dimiliki suatu entitas itu juga memiliki umur atau memiliki masa manfaat. Dengan kata lain, berarti aset yang dimiliki oleh suatu entitas itu tidak dapat dipergunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, karena semua aset atau semua aktiva itu memiliki umur ekonomis yang dapat digunakan, sehingga lama-kelamaan ketika aset tersebut digunakan secara terus-menerus maka akan menyebabkan penurunan terhadap nilai yang awalnya dikandung oleh suatu aset tersebut. Misal saja kendaraan, awalnya kita beli dengan nilai 100 juta, maka lama-kelamaan setiap hari kita pakai, dipergunakan, tentu saja akan mengalami penurunan dan nilainya pun juga akan mengalami penurunan. Begitu pula dengan kondisi secara fisiknya, dia juga akan mengalami penurunan. Itulah yang dimaksud dengan penyusutan atau depresiasi. Depresiasi atau penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan atau berada di entitas tersebut dan siap untuk dipakai. Pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan, maka pada saat itu pula dianggap aset tersebut mulai digunakan atau memanfaatkan umur ekonomisnya dan dapat dihitung untuk penyusutannya. Penyusutan aset akan dihentikan lebih awal ketika dia memiliki memiliki ketentuan sebagai berikut. Misalkan aset tersebut tidak bermanfaat lagi bagi perusahaan, kemudian aset memang dihentikan secara pengakuannya, dan misalkan saja untuk dilakukan perubahan, misalkan dijual, aset tersebut dijual dan sebagainya. Sehingga implikasinya atau efeknya terhadap penyusutan adalah aset tersebut penyusutan tidak dihentikan walaupun aset tersebut sudah tidak digunakan lagi maupun dihentikan penggunaannya. Kemudian untuk tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh secara sekaligus, karena untuk tanah dan bangunan sendiri-sendiri, bangunan tersebut nanti akan atau gedungnya akan dihitung depresiasinya secara terpisah dari tanah yang ada ditempati oleh gedung tersebut. Dalam melakukan perhitungan penyusutan atau menentukan besar depresiasinya, harus memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Misal nilai yang didepresiasikan, kemudian taksiran untuk masa manfaat, serta pemilihan metode yang tepat ya. Kemudian untuk umur manfaat harus direview minimum setiap akhir tahun. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya atau perkiraan sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas tersebut, dan harus dilakukan review juga minimal 1 tahun setiap 1 tahun buku ya. Kemudian jika ada perubahan maka diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Metode depresiasi atau penyusutan itu ada banyak. Yang umum dipakai atau umum digunakan ada garis lurus, di mana dalam metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Kemudian metode saldo menurun akan menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat, dan yang ketiga untuk jumlah unit akan menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Untuk metode yang pertama bisa Anda simak dulu contoh soal di halaman 314 untuk PT Kawan Baru yang memiliki aset berupa mesin, di mana rinciannya kita langsung di bawah itu. Harga perolehan aset 800 juta ditambah biaya pengiriman pemasangan 40 juta sehingga biaya perolehan aset 840 juta. Dikurangi nilai residu yang sudah ditentukan adalah 100 juta sehingga ketemu nilai biaya aset yang didepresiasikan sebesar 740 juta. Kita akan cek untuk penghitungan menggunakan metode garis lurus. Untuk
contoh tersebut, jika menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka yang harus dihitung adalah biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset. Sehingga dapat kita hitung dari contoh PT Kawan Baru tadi, biaya depresiasinya adalah dari biaya perolehan aset totalnya adalah 800 juta tambah 400 berarti 840 juta dikurangi dengan 100 juta yaitu untuk nilai residu yang sudah ditentukan. Kemudian dibagi umur manfaatnya tadi ditentukan selama 5 tahun ya di dalam soal, sehingga akan ketemu jika menggunakan metode garis lurus penyusutan atau depresiasinya sebesar 148 juta per tahun. Kemudian berdasarkan perhitungan di atas, maka pencatatan oleh entitas adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi masing-masing sebesar 148 juta rupiah. Metode yang kedua adalah metode pembebanan menurun ya. Dalam metode pembebanan menurun ini yang biasa digunakan yaitu metode jumlah angka tahun dan juga metode saldo menurun. Kalau misalkan saja untuk menghitung biaya depresiasi atau menghitung biaya penyusutannya dengan menggunakan metode jumlah angka tahun adalah fraksi depresiasi. Bagaimana cara menghitung fraksi depresiasinya? Silakan Anda cek di halaman 317. Di situ sudah dijelaskan untuk menghitung fraksinya dikalikan dengan nilai perolehan aset dikurangi nilai residu. Dari contoh yang diberikan untuk PT Kawan Baru, maka perhitungan untuk biaya depresiasi pada akhir tahun ketiga adalah sebagai berikut. Biaya depresiasinya adalah 3/15 dikalikan 740 juta. 740 juta itu didapat dari data di PT Kawan Baru di depan tadi ya, sama dengan 148 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jurnalnya sama, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Selanjutnya bisa disajikan pada tabel sebagai berikut. Silakan Anda cek di halaman 318 di mana nilai perolehan asetnya nanti tetap sebesar 740 juta dan tarifnya menggunakan fraksi tadi ya, yang menggunakan denominator denominatornya 15 itu diawali dari 5 karena kan ada 5 tahun. Kemudian untuk numeratornya juga mengikuti dari nilai dominatornya. Metode selanjutnya pada metode pembebanan menurun, selain ada jumlah angka tahun, ada juga untuk metode saldo menurun ya. Di sini metode membebankan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun selanjutnya. Rumusnya adalah nilai buku awal tahun dikalikan tarif saldo menurun. Nah, untuk saldo menurun ini misal untuk aset yang umurnya 5 tahun memiliki tarif 40%, 2 kali lipat dari tarif garis lurus yang biasanya 20%. Maka dari contoh di PT Kawan Baru ditentukan atau dapat dihitung dengan cara mengalihkan nilai buku awal tahunnya yaitu 840 juta dikalikan 40% sehingga ketemu 376 juta. Dan untuk jurnalnya biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa menggunakan metode apapun untuk jurnalnya tetap sama, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi, akan tetapi yang berbeda adalah jumlahnya karena menggunakan metode yang berbeda-beda. Metode yang ketiga adalah metode unit produksi, di mana kalau untuk menghitung biaya depresiasi dari unit produksi, maka kita akan menghitung dulu biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dikalikan jam penggunaannya dibagi estimasi jam penggunaan total. Dari contoh PT Kawan Baru misalkan menggunakan aset selama 5.000 jam, maka perhitungan biaya depresiasinya adalah sebagai berikut. Di biaya depresiasi 840 juta dikurangi 100 juta dikalikan 5.000 adalah jam, kemudian dibagi dengan untuk pembaginya estimasi jam penggunaan secara total yaitu 50.000 sama dengan 74 juta. Kemudian untuk jurnalnya biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta rupiah. Jadi di sini untuk ketiga metode perhitungan depresiasi atau perhitungan penyusutan sudah kita pelajari. Silahkan nanti materinya bisa Anda simak di Bebas Umpu juga, dan jangan lupa materi utama kita ada di dalam buku paket kita yang biasa kita pakai. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.